Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita masih bisa bertemu lagi meskipun hanya via video. Kami dari kelompok 1 Muhammad Ibnu Fadli Syarfatullah dan Mauludia akan menjelaskan tentang fikih wakaf. Pada pembahasan kali ini ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian wakaf itu sendiri, kemudian yang kedua ada syarat dan rukun wakaf, yang ketiga ada macam-macam wakaf. Yang pertama ada pengertian wakaf. Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu asya'i, yang berarti menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan zatnya, benda, dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah pembuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk syarat dan rukun wakaf sendiri, secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada benda yang tahan lama. Menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah ya, bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus selama-lamanya. Yang kedua ada benda itu diserahkan secara langsung. Benda wakaf mesti diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh tempo, karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan pemilikan ketika itu, maka tidak boleh dijatuh tempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah. Yang ketiga, adanya ketetapan atau pernyataan. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang ditaklikkan, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat. Seperti seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya. Ada tidak disertai dengan syarat yang batil. Ulama Hanafiyah membagi syarat pada 3, yaitu syarat batil, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Syarat fasid, yaitu menghilangkan manfaat atau maslahat harta yang diwakafkan. Yang ketiga, syarat yang diberikan, yang dibenarkan, yaitu syarat yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf dan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syarat. Yang terakhir ada pernyataan si pewakaf. Menurut Syafi'iyah, apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan, seperti saya wakafkan benda ini, contohnya, menurut Syafi'iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan. Nah, kemudian ada rukun wakaf menurut jumhur ulama ada 4. Yang pertama adalah wakif, orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum ahliyah, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tabarruk, melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan material. Kemudian ada mauquf, benda yang diwakafkan. Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf atau mauquf merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan, milik seorang wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa semaksimal mungkin sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. Kemudian ada mauquf alaih, sasaran atau tujuan wakaf. Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf harus sejalan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Sebab wakaf merupakan salah satu amalan sodakoh, dan sodakoh merupakan
salah satu perbuatan ibadah, maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara ibadah menurut ajaran Islam, yakni dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Kemudian ada sigat wakaf, ikrar wakaf. Syarat-syarat sigat wakaf ialah bahwa wakaf dinyatakan baik dengan tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif atau ijab, sedangkan qabul dan mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisannya. Kemudian pada pembahasan macam-macam wakaf akan dijelaskan oleh Mbak Maulud. Oke, kemudian macam-macam wakaf. Yang pertama, berdasarkan batasan waktunya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu mu'abbad dan mu'aqqad. Di mana wakaf mu'abbad ini yang berarti selamanya, di mana apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah, bangunan, beserta tanahnya. Kemudian wakaf mu'aqqad di mana itu berartikan sementara. Yang berarti barangnya itu bisa jadi mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak tersebut. Kemudian, wakaf berdasarkan cakupannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, wakaf keluarga atau ahli, wakaf sosial, dan wakaf gabungan antara keluarga dan juga sosial. Kemudian, berdasarkan penggunaan harta. Berdasarkan penggunaan harta ini terbagi menjadi 2, yaitu wakaf mubashir dan wakaf istismari. Di mana wakaf mubashir ini secara langsung, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat yang bisa digunakan secara langsung, seperti masjid yang digunakan untuk sholat. Yang kedua, wakaf istismari, di mana harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif. Kemudian wakaf berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan. Di sini terdapat beberapa macam mengenai tujuan wakaf yang berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan. Yang pertama, wakaf air minum, yang dimana wakaf air minum ini tercermin dalam Khalifah Utsman bin Affan, di mana setelah wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan pada masa itu, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum kecuali fenomena yang muncul belakangan ini. Air dijual dalam bentuk kemasan, baik yang berupa air mineral maupun non-mineral. Kemudian, wakaf sumur dan sumber mata air di jalan. Yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Irak, Syams, Mesir, dan Yaman, serta kafilah yang berpergian menuju India dan Afrika. Kemudian wakaf jalan dan jembatan, di mana wakaf jalan dan jembatan ini diberikan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Kemudian wakaf khusus bantuan fakir miskin. Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin Al-Khattab memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian atas saran dari Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarah Islam. Bentuk wakaf ini seperti merupakan tujuan wakaf yang paling banyak karena sebagian ahli fikih berpendapat bahwa perbuatan ini merupakan wakaf sekalipun wakif tidak menyebutnya wakaf. Kemudian wakaf pembinaan sosial yang bagi mereka yang membutuhkan. Nah, wakaf sosial ini terdapat 3 kriteria, di mana yang pertama, wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu bagi keluarga. Kemudian, wakaf pembinaan perempuan, ini diutamakan bagi perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti oleh suaminya. Kemudian, wakaf untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami tekanan batin dan stres, dengan cara menenangkan, menyembuhkan dalam waktu yang dekat, memberikan solusi kepadanya. Kemudian wakaf sekolah dan universitas. Dalam sejarah, wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah dan universitas serta Islamic Center yang berasal dari wakaf tersebut, seperti di Damaskus, Baghdad, Kairo, Asbahan, dan berbagai tempat lainnya.
Termasuk juga dalam wakaf ini itu perpustakaan yang biasanya berada di lingkungan sekolah, kampus, dan juga masjid. Kemudian wakaf asrama pelajar dan mahasiswa. Wakaf ini sejalan dengan tujuan wakaf ini adalah untuk gaji guru dan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa, juga wakaf untuk keperluan ATK seperti kertas, pena, tinta, buku, dan juga sebagainya. Kemudian wakaf pelayanan kesehatan, ini seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, dan pemberian obat-obatan, itu masuk dalam wakaf pelayanan kesehatan. Kemudian wakaf pelestarian lingkungan hidup, wakaf ini menunjukkan bahwa dalam Islam, wakaf bukan saja untuk pembinaan komunitas manusia, tapi juga untuk pelestarian cagar budaya dan juga lingkungan. Kemudian macam-macam wakaf selanjutnya berdasarkan bentuk manajemennya. Berdasarkan bentuk manajemennya, itu yang pertama terdapat 4 macam. Yang pertama, wakaf yang dikelola oleh wakif sendiri. Yang kedua, wakaf yang dikelola oleh orang lain. Yang ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanage wakaf tersebut. Dan yang keempat adalah wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Zaman sekarang sudah banyak lembaga-lembaga wakaf, sehingga itu bisa masuk pada wakaf yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga. Kemudian, macam-macam wakaf selanjutnya adalah berdasarkan jenis barangnya. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu wakaf pokok tetap, wakaf gedung, dan juga wakaf uang. Wakaf pokok tetap ini termasuk pada seperti harta benda yang bergerak, seperti ekonomi modern yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf Al-Quran, sajadah untuk masjid, itu masuk pada wakaf pokok tetap. Kemudian wakaf uang ini bisa berupa dirham dan dinar yang digunakan untuk tujuan wakaf. Kemudian macam-macam wakaf selanjutnya adalah berdasarkan keadaan wakif. Seperti ada 3 macam keadaan wakif. Yang pertama adalah wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya dan paling tidak mereka yang memiliki tanah dan perkebunan. Yang kedua, wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Dan yang terakhir adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari 1/3 harta yang akan diwariskan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.